Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Sebelumnya, anggota kelompok Sevilla Anggraini 204000006, Fadila Rizky Saputra 2040014, Adi Salusiana Devi 2040015, Vanessa Larasati 2040019, Rohma Fitriati 2040031. A. Pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu secara etimologi berakar dari bahasa Arab al-ilmi yang berarti mengetahui hakikat suatu dengan sebenarnya. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan sign dan sepadan kata al-ma'rifat biasanya dibedakan penggunaannya dalam kalimat. Al-ilmi digunakan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat universal, sedangkan al-ma'rifat digunakan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat partikular. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran diklarifikasikan menjadi dua, yaitu yang objeknya materi dan non-materi. Cara memperolehnya dengan cara mempergunakan akal untuk berpikir, mengkaji, mengamati, hati untuk beriman dan berzikir, zauk untuk merasa intuitif, dan fisik sarana untuk menerapkan ilmu. Tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Quran adalah untuk mencapai kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sumber dari berbagai macam ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang membekali manusia dengan wahyu dan intelek sebagai sumber pengetahuannya. B. Iptek dalam Al-Quran. Islam sebagai agama yang kental dengan nilai-nilai etis dan kemanusiaan sesuai dengan penegasannya, merupakan agama yang menebarkan rahmat bagi semesta alam. Sudah waktunya digumulkan dengan prinsip-prinsip dasar filsafat ilmu dan cara kerja ilmu pengetahuan. Maksudnya, Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis berfungsi sebagai dasar pijakan dan pemandu dalam proses filsafat, cara kerja, dan penerapan ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya senantiasa berdaya dan tepat guna sesuai dengan tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Suparjo Puspo Sutarjo dalam tulisannya Posisi Al-Quran terhadap ilmu dan teknologi mengatakan bahwa bagi umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, belajar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan atribut dari keimanannya. Secara jelas juga telah ditunjukkan bahwa orang-orang berilmu akan memperoleh pahala yang tidak ternilai di hari akhir. Berikut beberapa bukti-bukti ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, diantaranya 1. Nebula. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? 2. Korbit. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. 3. Perjalanan matahari. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan yang maha perkasa lebih maha mengetahui. 4. Air laut tidak saling bercampur. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya akan batas yang tidak dilampaui masing-masing. 5. Langit 7 lapis. Allah lah yang menciptakan 7 langit yang seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahuinya bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Selanjutnya C. Iptek dalam As-Sunnah. Sunnah sebagai sumber iptek dan peradaban. As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Hal ini merupakan suatu aksioma yang tidak diperselisihkan di kalangan umat Islam yang rela Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulullah. As-Sunnah selain berfungsi sebagai sumber tafsir, ia juga merupakan sumber konsepsional dalam bidang iptek dan peradaban yang telah teruji dan terimplementasikan dalam tataran historis kultural pada masanya dengan laboratorium masyarakat Islam periode kenabian yang sempat menjadi
mercusuar peradaban dunia yang diperhitungkan oleh masyarakat Imperium Tuamu dunia saat ini. D. Perkembangan iptek di dunia Islam melalui tokoh-tokoh Islam. 1. Ibnu Rusyd. Abu Walid Muhammad bin Rusyd lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah atau 1128 Masehi. Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibnu Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Bajjah. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai kadi atau hakim dan fisikawan. Di dunia barat, Ibnu Rusyd dikenal sebagai averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan. Karya-karya ilmu Ibnu Rusyd. 1. Bidayat al-Mujtahid atau Kitab Ilmu Fikih. 2. Kulliyat fi at-Tib atau buku kedokteran. 3. Fas al-Maqal fi Mabain al-Hikmat wa Asyi Syariat atau filsafat dalam Islam dan menolak segala paham yang bertentangan dengan filsafat. 2. Ibnu Sina. Ibnu Sina atau dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga dokter kelahiran Persia. Beliau juga seorang penulis yang produktif, di mana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi banyak orang, beliau adalah bapak pengobatan modern, dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun fi Tib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Karya Ibnu Sina, fisikawan terbesar Persia abad pertengahan, memainkan peran penting pada pembangunan kembali Eropa. 3. Al-Biruni. Abu Rayhan Al-Biruni dilahirkan di Khawarizm di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam Kekaisaran Persia. Al-Biruni merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli farmasi, dan guru yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, obat-obatan. Sebagai karyanya, ia 1. Ketika berusia 17 tahun, dia meneliti garis lintang bagi Kac-Kausern dengan menggunakan altikat maksima matahari. 2. Ketika berusia 22, dia menulis beberapa hasil kerja ringkas termasuk kajian proyeksi peta kartografi yang termasuk metodologi untuk membuat proyeksi belahan bumi pada bidang datar. Ketiga, ketika berusia 27, dia telah menulis buku berjudul Kronologi yang merujuk kepada hasil kerja yang lain yang dihasilkan oleh beliau. Sekarang tidak lagi, termasuk sebuah buku tentang astrolab, sebuah buku tentang sistem desimal, 4 buku tentang pengajian bintang, dan 2 buku tentang sejarah. Dan terakhir, keempat, beliau membuat peneliti radius bumi kepada 6.339 km. Hasil ini diulang di barat pada abad ke-16. Hasil karya Al-Biruni melebihi 120 buku, sambungnya kepada matematika termasuk A. Aritmatika teoritis dan praktis, B. Penjumlahan seri, C. Analisis kombinatorial, D. Kaidah angka 3, F. Bilangan irasional, G. Teori perbandingan, H. Definisi aljabar, I. Metode pemecahan penjumlahan aljabar, J. Geometri, K.
Teorema Archimedes, L sudut segitiga. 4. Al-Khawarizmi. Nama asli dari Al-Khawarizmi ialah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi. Dalam pendidikan telah dibuktikan bahwa Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. 5. Jabir ibnu Hayyan atau Ibnu Geber. Lahir di kota peradaban Islam klasik, Kufah atau Irak, ilmuwan muslim ini lebih dikenal dengan nama Ibnu Hayyan. Sementara di Barat, ia dikenal dengan nama Ibnu Geber. Ditemukannya kimia oleh Jaber ini membuktikan bahwa ulama di masa lalu tidak melalui lihai dalam ilmu-ilmu agama, tapi sekaligus juga menguasai ilmu umum, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Ilmu Kimia Modern. 6. Ibnu Ismail Al-Jazari. Al-Jazari merupakan tokoh besar di bidang mekanik dan industri. Al-Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dikenal sebagai mesin robot. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Robotika Modern. 7. Abu Al-Zahrawi. Abu Al-Zahrawi merupakan seorang dokter, ahli bedah, maupun ilmuwan yang berasal dari Andalusia. Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips sebagai yang dilakukan pada era modern ini. 8. Ibnu Haytham. Nama lengkapnya Al-Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Dunia Barat mengenalnya dengan nama Al-Hazan. Adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler dan menciptakan mikroskop serta teleskop. 9. Al-Jahiz. Abu Uthman Amr ibnu Bahar Al-Kinan Al-Fuhaimi Al-Basri. Nama aslinya ahli zoologi atau ilmu tentang hewan terkemuka dari Basrah, Irak. Ini merupakan ilmuwan muslim pertama yang mencetuskan teori evolusi. Al-Jahiz juga sebagai ahli biologi pertama yang mengungkapkan teori berjuang untuk tetap hidup. 10. Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi merupakan salah seorang pakar sains Iran. Kontribusi Ar-Razi yang pertama, bidang kedokteran. A. Orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar dan campak. B. Seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Yang kedua, bidang farmasi, membuat peralatan seperti tabung, spatula, dan mortar. Juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Yang ketiga, Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Kesimpulannya, perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan untuk dapat digunakan dalam menjalankan tugas manusia yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, serta terhindar dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak tepat guna yang mengakibatkan kerusakan di berbagai aspek kehidupan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.